mungkin kita setelah membuka, terkadang ada aplikasi yang lewat. Nah, itu ada pandangan yang tidak yang menyenangkan, kita terpandang. Itu bagaimana, Ustaz? Cara menggunakan handphone yang benar, termasuk nasihat yang kami sampaikan hari ini untuk pelan-pelan. Kalau ternyata ada melihat sesuatu, tinggal belajar istighfar tuh. Astagfirullahaladzim, la ilallah. Kalau perlu, kalau saya ngelihat kok sampai manteng 100.000. Afwan Ustaz, nama saya Nasir. Yang ingin saya tanyakan, kita sehari-hari tidak lepas dengan HP ini. Terkadang HP ini menjadikan maksiat, menjauhkan dari Allah, dan kadang dengan HP ini menjadikan kita dekat dengan Allah. Nah, bagaimana sikap kita dengan HP ini agar senantiasa kita bisa istiqomah untuk menjaga agar tidak terjerumus dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Contohnya, mungkin kita setelah membuka, terkadang ada aplikasi yang lewat. Nah, itu ada pandangan yang tidak yang menyenangkan, kita terpandang. Itu bagaimana, Ustaz? Terkadang kita tak terasa, kita scroll, kita terbuai dengan apa yang kita pandang itu. Nah, untuk itu bagaimana kita mensikapi handphone tersebut? Makasih, Ustaz. Baik, Masya Allah. Permasalahan bukan saja di handphone saja. Kalau sudah mental kotor, dia akan mencari. Apalagi sekarang dihantarkan ke handphone kita. Makanya kalau bicara teknologi, ibaratnya begini. Hari ini, gini loh sederhana. Kalau sudah terjadi banjir, bukan waktunya Anda membuat bendungan. Tinggal membuat aliran-aliran air biar segera reda. Hari ini Anda akan melarang orang pakai handphone, kiamat. Tapi yang paling benar adalah gimana cara menggunakan handphone yang benar, termasuk nasihat yang kami sampaikan hari ini untuk pelan-pelan. Kalau ternyata ada melihat sesuatu, tinggal belajar istighfar tuh. Astagfirullahaladzim, la ilallah. Kalau perlu, kalau saya ngelihat kok sampai manteng 100.000, kita cambuk diri kita sendiri. Harus belajar, kita perlu. Kalau saya kata jangan nonton handphone, jangan, wah ini gimana? Nggak mungkin hari ini. Sudah banjir ini, bukan waktunya bikin bendungan. Tinggal kita buat aliran air. Bagaimana cara menggunakan handphone yang bagus, yang benar, termasuk kalau kita berikan pada anak kita dengan cerdas. Sampai inilah hikmah itu dholatul mu'min. Hikmah itu adalah barang hilang yang miliknya seorang mukmin. Hikmah itu sesuatu kebaikan. Seorang wanita barat, bukan orang beriman, membuat catatan kecil, terpesona saya dengan catatan itu. Sudah catatan Islami. Dia mengatakan, jika engkau ingin memberikan handphone kepada anakmu, tolong lakukan berikut ini. Anakku, mama tercinta akan berikan kepadamu handphone. 1, handphone ini milik mama, bukan milik kamu. 2, tidak boleh pakai pin. 3, tidak boleh. Ada pakai aturan ya. Setelah di rumah harus letakkan di tempat yang aku bisa mengambil. Nah, gini. Dan tidak, mama boleh membebas membuka handphone itu karena handphone adalah handphoneku dan seterusnya. Ini orang kafir pakai rambu-rambu, kitanya dibebaskan, apalagi mulai punya duit. Kita nggak pernah mengasih pendidikan pada anak. Ini orang kafir saja punya kesadaran begitu bahaya ini. Jangan dianggap tontonan itu sepele. Oh, besar tuh, tanya psikolog itu. Bahaya itu. Nah, maksudnya untuk anak-anak kita ajari menggunakan handphone yang bagus. Sering diajak diskusi bahasanya melihat yang haram itu membahayakan. Allah tidak memandang dengan rahmatnya dan seterusnya. Nah, termasuk yang kami sampaikan hari ini, mungkin ada yang saat ini kecanduan, dan memang kecanduan. Ada satu anak menangis, dia satu orang, saya pengen berhenti Bu ya, tapi tidak bisa karena sudah kecanduan. Saya itu kalau ada kesempatan sepi, tangan saya langsung kayak jalan sendiri, bisa nyari. Dan cerdas dia, ngetik dia sudah pas. Dimana lepak link-link yang bisa mengarah kepada pornografi. Cepet. Dia menangis, tapi nggak bisa, kecuali kamu sendiri yang ngobati. Dan bisa jadi kalau sudah berlebihan, psikolog seperti apa untuk dialihkan dan sebagainya. Semuanya punya pakar masing-masing. Ada pakarnya, pakar VG, pakarnya ada pakar psikolog. Paling tidak ya seperti ini. Di saat kita mulai mendekat kepada yang demikian, harus kita punya komitmen dengan diri kita. Nah, ini haram, berlatih. Bukankah jihad yang paling besar? Bukan kita perang ke Palestina, bukan di medan laga zaman kemerdekaan 17 Agustus, bukan, akan tapi dengan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Jihad yang paling berat. Perlu latih dong. Kalau pengen jadi kekasih Allah begitu. Jadi menjadi kekasih Allah itu jihad. Anda pernah dengar dulu ada orang puasa nggak makan daging? Puasa nggak makan daging putih toh. Terus apa lagi? Puasa ini pokoknya. Puasa sambil dengan yang lainnya. Itu zaman itu. Sekarang hari ini
Kalau Anda pengen tirakat merangi hawa nafsu, cukup Anda itu tadi, saya puasa enggak, nonton sinetron. Yang aneh-aneh, saya puasa begini. Jadi bukan tetap makannya nasi putih sama sate, tetap nggak ada masalah. Oh, makannya nasi putih nggak mau sate, tapi yang ditonton nggak karu-karuan. Ini mau diam. Katanya pengen merangi hawa nafsu, tapi nuruti hawa nafsu dengannya. Baik, jadi seperti yang ditanyakan, semuanya harus berusaha. Nggak mungkin berhenti atau kita tutup haram, nggak boleh dan sebagainya. Memang pada dasarnya hal yang mubah, tinggal bagaimana kita cara menggunakannya, diedukasi perlahan demi perlahan, seperti yang kami sampaikan hari ini. Na'udzubillah, Anda harus tahu Anda dilihat oleh Allah. Jangan sampai tiba-tiba nur iman di hati kita dicabut sehingga keimanan pun tidak membuahkan apapun pada anggota tubuh kita, sehingga dikatakan gelap. Tapi dikatakan dalam riwayat, kalau orang menjaga dari yang haram akan menyala hatinya, melihat yang haram menyala hatinya. Kalau menyala hatinya, mudah melihat kebenaran, sehingga mudah diajar, mudah diingatkan. Tapi kalau sudah keras hatinya gara-gara sering pandangan yang kotor, na'udzubillah, tidak bisa mendapatkan hidayah. Itu saja harus kita belajar perlahan demi perlahan. Biarpun mohon maaf tidak ada, nggak boleh, nggak ada orang yang bisa langsung 100%. Ada yang perlahan, paling tidak harus saya kurangi. Paling tidak astagfirullah, saya istighfar. Setiap saya melihat harus tak istighfar 21 kali. Astagfirullah. Terus begitu akhirnya dia sibuk dengan itu semuanya, perlahan akan terkurangi sampai nggak perlu lagi melihat. Perlu proses. Dan harus kita ajarkan ilmu ini. Kalau tidak, bablas orang. Sudah menjadi hobi biasa. Bahkan mungkin seorang anak nonton sama ayahnya biasa. Ada di kejadian, anak sama nonton sama ayahnya biasa. Gimana ini? Karena sudah rusak.